understanding by design adalah where to, W, where and why, H, hook and hold, A, explore and experience, enable and equip, R, reflect, rethink and revise, E, evaluate work and progress, T, tailor and personalize the work, O, organize for optimal effectiveness. Elemen where and why. Pada fase ini, peserta didik mengetahui di mana dan apa yang akan dipelajari saat itu. Hal ini juga untuk membantu guru mengetahui pengetahuan awal peserta didik atau pemberian asesmen diagnostik sehingga guru mampu memberikan tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik juga perlu mempelajari pembelajaran tersebut dan apakah itu berguna bagi mereka baik saat mereka berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, tujuan where and why. Tujuannya adalah yang pertama, mengingatkan guru untuk menjelaskan secara jelas kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik juga perlu mengetahui target yang harus dicapainya dan bagaimana proses penilaiannya sehingga siswa dapat memonitor kemajuan pemahamannya. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran Anda? Yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi konteks, ide, utama, dan informasi terperinci dari teks deskriptif. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa struktur teks, unsur kebahasaan, dan konteks dari teks deskriptif. Serta yang terakhir, peserta didik mampu membuat teks deskriptif sesuai kaidah dan teks deskriptif. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Dilihat dari tujuan pembelajaran, maka kemampuan peserta didik adalah sebagai A atau audience yang akan menjadi subjek atau orang yang diharapkan akan mampu dalam mempelajari pelajaran tersebut. Mengapa tujuan pembelajaran dibuat seperti itu? Tujuan pembelajaran dibuat agar peserta didik mengetahui dan mampu memenuhi kemampuan yang nantinya akan mereka kuasai di akhir pembelajaran. Tunjukkan unjuk kerja. Dalam kerangka UBD ada 6 unjuk kerja, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mempunyai empati, dan memiliki pengetahuan diri. Dari 6 hal di atas, elemen W mempunyai aspek mampu menjelaskan dan mampu menafsirkan. Karena pada tujuan akhir, peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan menciptakan tes deskriptif. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana menuliskan tujuan pembelajaran secara utuh menggunakan prinsip ABCD. Yang pertama, audience, contohnya yaitu peserta didik. Yang kedua, B, behavior, yang artinya perilaku yang kita harapkan ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Contohnya, pada perilaku ini adalah berdiskusi, psikomotor, memahami struktur, pembuatan teks kognitif, mendengarkan pendapat dari teman lain, yaitu tentang afektif. Tentang C, yaitu condition, merupakan di mana perilaku atau behavior tersebut ditunjukkan oleh peserta didik. Contohnya, berdiskusi secara berkelompok. Dan D, degree, adalah kriteria atau keterampilan seperti yang apa kita harapkan dan peserta didik. Contohnya, peserta didik mampu membuat deskriptif teks yang baik dan sesuai dengan struktur yang ada pada bahasa. Selanjutnya yaitu, apa kriteria yang nanti akan dinilai dan dipahami? Yang pertama, topik. Lalu, yang kedua, ide utama. Yang ketiga, kalimat pendukung. Yang keempat, ketepatan penggunaan grammar.